Kita sering mendengar atau membaca berita optimistis tentang kemajuan, pertumbuhan ekonomi, bonus demografi, teknologi baru, atau anak-anak muda yang kreatif. Yang jarang kita dengar dari pidato pejabat adalah nasib orang-orang yang bekerja keras sebelum kita lahir. Orang-orang yang kini menua. Hari ini ada kurang lebih 31 juta lansia yang ada di Indonesia. Tapi hanya 28% dari mereka yang masih sehat. Artinya apa? Hampir 23 juta orang menjalani masa tua dengan tubuh yang lemah dan penuh penyakit. Mohon maaf. Saat ini rata-rata harapan hidup orang Indonesia adalah sekitar 72 tahun, tapi hanya 62 tahun yang dijalani dalam kondisi sehat. 10 tahun terakhir sakit-sakitan. Yang paling sering muncul adalah penyakit hipertensi dan osteoporosis. Banyak juga yang terkena stroke, diabetes, ada juga jantung, demensia. Dan di antara mereka, hanya sebagian kecil yang bisa berobat secara rutin. Di pelosok, mereka harus berjalan jauh atau naik ojek untuk sampai ke puskesmas. Jika obat habis, mereka diam saja. Tidak ada uang, pengobatan ditunda atau dihentikan sama sekali. Banyak dari mereka sebetulnya sudah punya BPJS Kesehatan, tetapi sebagian di antaranya tak tahu cara memakainya. Dan lebih dari 22% kepesertaan BPJS mereka non-aktif. Itu karena mereka tidak tahu cara mengurus, tidak punya uang untuk bayar iuran, tidak ada yang memberitahu apa yang harus dilakukan ketika kartu hilang atau sistem berubah. Di luar penyakit fisik, yang tak kalah menyedihkan adalah masalah psikologis. Studi dari BKKBN dan UNFPA menunjukkan bahwa sekitar 74% lansia mengalami gejala depresi ringan, seperti kehilangan semangat, sulit tidur, atau merasa tidak berguna. Tapi hanya 9% yang didiagnosis secara medis. Artinya apa? Sebagian besar dari mereka hidup terabaikan di rumah sendiri, dan itu lebih berbahaya dari penyakit apapun. Tidak semua lansia sakit-sakitan tentu saja, tetapi tidak sakit pun bukan berarti mereka hidup lebih bahagia. Menurut data BPS, lebih dari separuh lansia di Indonesia masih aktif mencari nafkah, bukan karena ingin tetap sibuk, tetapi karena tidak ada pilihan lain. Lansia kita banyak yang bekerja sebagai petani, ada yang penarik becak, buruh bangunan, atau barangkali menjadi pedagang kecil untuk mereka bertahan hidup. Mereka harus tetap bekerja karena tidak ada pensiun, tidak ada tabungan. Dan memang negara belum bisa hadir sepenuhnya dengan sistem perlindungan yang menjangkau semua warga. Pasti kita tahu persoalan itu tidak mudah. Lalu apa yang sesungguhnya sedang disampaikan oleh fakta-fakta itu? Mari kita lihat secara proporsional dari dua sisi. Yang pertama dari sisi kesanggupan keluarga dan yang kedua dari sisi kehadiran negara, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kita harus jujur bahwa tidak semua keluarga mampu untuk merawat orang tua secara layak. Mayoritas angkatan kerja di Indonesia hidup dari sektor informal. Menurut BPS, per Februari 2025 ada 59,40% dari total angkatan kerja atau sekitar kurang lebih 86,5 juta orang bekerja di sektor informal. Mereka bekerja tanpa kepastian, tanpa jam kerja yang tetap, dan barangkali mereka sering tanpa cuti. Dalam keadaan seperti ini, waktu adalah kemewahan dan perhatian adalah barang langka. Kita tidak bisa berharap mereka punya waktu dan perhatian untuk merawat anggota keluarga yang sudah uzur. Mereka sudah lelah dan tertekan oleh urusan bertahan hidup. Karena itu, ketika kita bicara soal nasib lansia, kita sebetulnya sedang bicara tentang lanskap kemanusiaan kita secara umum. Bagaimanapun, cara kita memperlakukan orang-orang lanjut usia sangat ditentukan oleh seberapa kuat ekonomi kita, seberapa baik pendidikan kita, dan seberapa luas pemahaman kita tentang martabat manusia. Tiga hal itu, ada ekonomi, pendidikan, dan kesadaran kemanusiaan adalah elemen penting untuk membangun fondasi kehidupan. Keluarga yang penghasilannya cukup, yang punya pengetahuan memadai tentang perawatan usia tua, dan yang memiliki kesanggupan memahami penderitaan orang lain, tentu akan merawat lansia
dengan jauh lebih layak. Tapi mohon maaf, bagi keluarga yang tiap hari berjuang untuk makan, yang tak sempat untuk membaca, yang kelelahan secara mental dan sosial, bisa kita pastikan nyaris tak punya waktu dan kapasitas untuk memberi perhatian kepada mereka yang menua. Dari sisi kehadiran negara umpama, kita melihat minimnya perhatian terhadap lansia. Saya kira ini PR penting untuk kita semuanya. Banyak puskesmas yang belum ramah lansia, barangkali obat tak selalu tersedia. Dokter dan perawat belum semua paham bagaimana memperlakukan pasien lansia. Jangan tersinggung pada soal ini. Pelayanan yang tidak ramah, barangkali antrian panjang, dan bahasa medis yang sulit dimengerti. Saya kira penting untuk kita memudahkan itu bagi lansia kita. Perawatan paliatif pun masih langka. Padahal inilah kebutuhan utama lansia dengan penyakit kronis, yaitu membuat hari-hari terakhir mereka lebih tenang dan tanpa nyeri. Tapi layanan seperti ini hanya ada di rumah sakit besar. Mayoritas keluarga kita tidak tahu, tidak mampu, dan mungkin juga tidak punya waktu. Kita tahu bahwa menjadi tua berarti tubuh kita melemah dan fungsi organ kita merosot. Itu gejala alami, bukan masalah. Maka kita mungkin perlu menata ulang cara kita melihat lansia. Mereka bagian dari masyarakat, mereka punya hak, punya sejarah, dan tentu punya tempat. Mereka punya hak untuk menagih kehadiran negara, untuk menuntut sistem yang benar-benar bekerja. Dan untuk mereka, negara semestinya memberikan apa yang layak mereka dapatkan. Apa itu yang layak mereka dapatkan? Satu, jaminan pensiun yang adil dan menyeluruh. Tidak hanya untuk pegawai formal, tapi juga untuk mereka yang seumur hidup bekerja di sektor informal. Yang kedua, pelayanan kesehatan yang mudah dan dekat. Setiap puskesmas harus ramah lansia dan petugas hingga prosedurnya mudah untuk mereka. Yang ketiga adalah perawatan di rumah yang didukung sistem. Keluarga tidak bisa dibiarkan merawat sendirian. Mereka perlu pelatihan dan bantuan. Tapi keluarga tetap yang tiang utama. 4, fasilitas umum yang inklusif. Jalan, pasar, taman, angkutan umum, semua harus bisa diakses oleh tubuh yang berjalan lebih pelan dan bergerak lebih lambat. Di beberapa tempat sudah ada contoh ini. Yang kelima, program sosial yang membuat lansia merasa dibutuhkan. Komunitas, kegiatan, dan peran sosial ini bukan semata-mata hiburan, tapi ruang untuk aktualisasi. Kita beruntung bahwa dalam situasi yang kurang menggembirakan, masih ada juga cerita baik. Beberapa desa dan kota memulai langkah kecil yang membesarkan hati. Ada beberapa contoh. Di Sleman, Jogja, ada sekolah lansia yang mengajak mereka belajar dan tetap aktif. Mungkin di tempat lain juga ada. Di Banyuroto, Kabupaten Magelang, lansia diajak berkebun. Ini menarik. Di Jakarta Selatan yang cukup ramai, ada kafe yang mempekerjakan lansia sebagai pelayan dan pembuat roti. Terima kasih kontribusinya untuk para lansia kita. Yang utama di sini bukanlah pekerjaannya, tetapi semua kegiatan itu memberi perasaan bahwa kehadiran mereka punya makna. Ini penting. Ketika lansia merasa dibutuhkan, semangat hidup mereka kembali dan mereka jauh lebih bahagia. Teman-teman, menjadi tua adalah hal yang niscaya. Kita semua akan sampai kepada fase itu. Menjadi lansia adalah tahap terakhir dari kehidupan. Maka untuk bisa memperlakukan lansia secara layak, kita harus memperbaiki fondasi kehidupan itu sendiri. Mutu pendidikan, keadilan dari sisi ekonomi, akses informasi, dan kepekaan serta kesetiakawanan sosial. Ini yang membuat hidup untuk mengisi ruang-ruang kosong yang belum bisa tercover. Urusan lansia tidak berada dalam kotak yang terpisah. Ia bagian dari ekosistem kehidupan kita. Jika sistemnya sehat, semua kelompok umur akan ikut sehat. Tapi jika sistemnya sakit, maka yang paling lemah akan menanggung dampak yang terberat. Dan lansia adalah salah satu yang paling rentan. Jadi, sambil memperbaiki perhatian kepada mereka yang sudah sepuh, yang jauh lebih penting adalah membangun kesadaran bahwa urusannya bukan sekedar bagaimana kita menyelesaikan masalah lansia, tapi bagaimana negara ini
mampu meningkatkan mutu kehidupan bersama. Saya selalu percaya bahwa hanya dalam masyarakat yang beradab, orang bisa menua dengan tenang dan bermartabat.